Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan ada sebuah negeri yang sangat memuliakan Abu Nawas. Rakyat negeri tersebut menganggap Abu Nawas sebagai ulama sufi yang sangat alim. Bahkan rajanya sendiri sangat mengidolakannya. Hingga suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke negeri tersebut dengan tujuan untuk menyadarkan mereka bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, serta meminta agar mereka tidak berlebihan dalam memuliakannya. Setibanya di negeri itu, Abu Nawas disambut dengan sangat meriah. Penduduk memujanya dan memperlakukannya dengan penuh penghormatan. Abu Nawas dipersilakan untuk masuk ke rumah salah satu warga, di mana sudah tersedia berbagai hidangan istimewa. Saking menghormatinya, air bekas tangan Abu Nawas pun menjadi rebutan orang-orang. Namun perlakuan yang berlebihan itu membuat Abu Nawas merasa risih. Ia tidak suka dengan sambutan yang diterimanya. Ia pun mencari cara untuk membuat penduduk negeri itu tidak lagi memujanya secara berlebihan. Salah seorang dari mereka memberitahu Abu Nawas bahwa sebentar lagi raja mereka akan datang menemuinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Nawas untuk memulai rencananya. Tidak lama kemudian, datanglah sang raja dan memasuki rumah tempat Abu Nawas berada. Sang raja ingin menyambut Abu Nawas dengan mengajaknya ke istana. Namun saat raja memasuki rumah, Abu Nawas tetap melanjutkan makannya tanpa menunjukkan perhatian sedikit pun. "Mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Itu dia, Paduka," jawab para warga. "Yang sedang makan itu?" tanya sang raja memastikan. "Benar, Paduka yang mulia," jawab mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang tampak tidak menghormati dirinya, sang raja pun menjadi tersinggung dan emosi. "Orang seperti dia tidak punya kebaikan sedikit pun," kata sang raja dengan marah. Lalu ia meninggalkan rumah tersebut. Setelah sang raja pergi, Abu Nawas berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membuat raja pergi dari tempat ini sambil mencelaku." Perkataan Abu Nawas ini membuat para penduduk menjadi jengkel. "Abu Nawas, dia mencelamu karena kamu tidak punya sopan santun. Dia itu seorang raja, kamu harus menghormatinya," ujar salah satu warga. "Ketahuilah Abu Nawas, bila saja kamu mau menghormati raja kami, tentu kami akan lebih memuliakanmu. Sekarang kami sudah tidak peduli lagi denganmu. Kami tidak lagi menaruh rasa hormat kepadamu," kata warga lain menimpali. Dan sejak saat itu, penduduk negeri tersebut tidak lagi memuja Abu Nawas secara berlebihan. Kisah selanjutnya. Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Hal ini sudah diketahui oleh baginda raja, baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Namun, baginda raja belum puas jika dirinya tidak melihatnya secara langsung. Akhirnya pada suatu hari baginda raja memutuskan untuk menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Baginda raja menyamar sebagai pengemis dengan mengenakan pakaian compang-camping, sehingga dirinya tidak dikenali oleh orang lain termasuk Abu Nawas. Tanpa ada pengawal yang mendampingi, baginda raja berjalan menuju tempat Abu Nawas. Ketika baginda raja menemukan Abu Nawas tengah duduk sendirian di pinggir jalan, ia pun segera menghampirinya. "Wahai tuan, apakah engkau tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya," tanya baginda raja yang menyamar sebagai pengemis. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah baginda raja sempat kaget dan bertanya, "Untuk apa kamu ingin bertemu dengannya?" "Aku ingin meminta sedekah kepadanya, tuan," jawab baginda raja. Abu Nawas hanya terdiam, mengamati dengan seksama sosok pengemis di hadapannya. "Minta sedekah, tapi kok pilih-pilih orang? Apa maksudnya?" pikir Abu Nawas.
Setelah beberapa lama, Abu Nawas pun mulai menyadari bahwa lelaki di depannya adalah rajanya sendiri. Menyadari penyamaran baginda raja, Abu Nawas pun memutuskan untuk mengerjainya. Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu kepadanya? Dia itu orang yang terhormat. Kamu nggak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kamu beruntung, aku bisa membantumu menemukannya, ucap Abu Nawas. Oh ya? Bagaimana aku bisa menemukannya, Tuan? Tanya baginda raja. Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana dan sering dimintai pendapat oleh baginda raja, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya, Tuan? Tanya baginda raja kembali. Kamu gak usah khawatir tentang itu. Ketika kamu berdiri di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, kamu jangan meminta sedekah kepadanya, kata Abu Nawas. Loh, kenapa? Apakah dia pelit? Tanya baginda raja. Oh, bukan pelit. Karena orang yang meminta lebih kaya darinya, jadi dia tidak akan memberimu sedekah, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, sia-sia dong aku mencari Abu Nawas, ujar baginda raja berpura-pura kecewa. Bukan sia-sia, tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya? Cobalah cari cara yang lebih bermartabat, Paduka, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, baginda raja tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas dengan senyum kecil di wajahnya, menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas selalu saja mengalahkan rencananya. Kisah selanjutnya. Diceritakan pada suatu ketika, Abu Nawas tampak sedang menggali tanah di belakang rumahnya. Karena cuaca saat itu sedang cerah, ditambah lagi matahari bersinar begitu menyengat. Keringat pun mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Tapi yang membuat heran, ketika tanah tersebut sudah digali, ia pindah posisi dan menggali tanah yang baru di sampingnya. Tuan Hamid yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas yang aneh ini. Ia pun memberanikan diri menghampiri dan bertanya kepadanya. Ya Abu Nawas, sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Abu Nawas kemudian menjawab, aku sedang mencari kuburan yang hilang, Tuan. Sontak Tuan Hamid terkejut mendengarnya. Kuburan? Kuburan siapa, Abu Nawas? Tanya Tuan Hamid penasaran. Kuburan uang dinarku, Tuan, jawab Abu Nawas. Tempo hari aku mengubur beberapa uang dinar di sini, tapi aku lupa, Tuan. Tepatnya di mana ya? Katanya melanjutkan. Loh, kok bisa? Harusnya ketika kamu akan mengubur uang, berilah tanda, supaya mudah mencarinya, tutur Tuan Hamid. Sudah kok, Tuan. Waktu aku menguburnya ada awan di atasnya. Tapi sekarang awan itu nggak ada lagi. Pasti ada yang mindahin ini. Udah pasti nih, Tuan. Ada orang yang sirik sama saya ini, ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, Tuan Hamid hanya terdiam. Namun dalam hatinya ia mengumpat. Ada-ada saja Abu Nawas, katanya dalam hati. Kisah selanjutnya. Sungguh sebuah kisah yang sangat unik dari seorang sufi yang cerdik, Abu Nawas. Tetap bisa tenang menemukan solusi jitu, walaupun dalam situasi genting dan penuh tekanan. Dan kisah ini bermula ketika situasi di kampung Abu Nawas sedang marak pencurian. Beberapa tetangga Abu Nawas sudah menjadi korbannya. Pelakunya terbilang sangat nekat, sebab ia beraksi hanya seorang diri. Namun apabila ada yang berani melawan atau menghalang-halangi, si pencuri tak segan-segan untuk melukai.
bahkan membunuhnya. Tentu saja hal ini membuat resah para warga. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengungkap siapa pelakunya, tapi si pencuri sangatlah cerdik, sehingga identitasnya sulit untuk diketahui. Akhirnya para warga meminta bantuan istana supaya kampungnya dijaga. Maka Baginda Raja mengirim puluhan prajurit untuk menjaga keamanan. Beberapa prajurit disiagakan di tempat-tempat rawan pencurian, sementara beberapa prajurit lainnya bertugas berkeliling kampung. Namanya saja pencuri cerdik, ia bisa dengan mudah menyelinap tanpa ketahuan. Dan kali ini, rumah Abu Nawas yang akan menjadi sasarannya. Saat tengah malam tiba, si pencuri memanjat atap rumah Abu Nawas. Sang istri yang masih terjaga menyadari kehadiran si pencuri. Ia pun segera membangunkan Abu Nawas. "Suamiku, di atap rumah kita sepertinya ada orang," kata sang istri kepanikan. Abu Nawas pun terkejut dan terbangun. "Gimana nih? Apa yang harus kita lakukan?" tanya sang istri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia melawan, itu tidak mungkin. Bisa-bisa ia mati terbunuh, pikir Abu Nawas. Di saat suasana sedang genting itu, tak menyurutkan Abu Nawas untuk kehilangan akal cerdiknya. "Aku punya ide, kamu turuti saja perintahku," kata Abu Nawas kepada istrinya. Setelah Abu Nawas memberitahu rencananya, sang istri langsung mengiyakan. Kemudian dengan suara lantang, sang istri berkata, "Suamiku, ini karung isinya uang semua. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini?" Abu Nawas pura-pura emosi dan menjawab, "Tengah malam begini, kamu membangunkan aku hanya untuk menanyakan asal uang itu?" Sang istri kembali berkata, "Iya, karena aku penasaran, uang sebanyak ini kau dapat dari mana?" Abu Nawas pun membalas, "Dulu, semasa muda, aku ini perampok yang paling ditakuti. Nah, uang itu hasil rampokanku." Aku gak percaya. Kamu pasti bohong," ujar sang istri. "Istriku, jika kamu tahu rahasianya, pasti kau akan percaya," tutur Abu Nawas. "Ya, cobalah kau ceritakan. Aku ingin tahu," timbal istrinya. "Aku akan kasih tahu, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa. Kalau sampai rahasia ini didengar oleh orang, apalagi kalau si pencuri sampai dengar, dia bisa menggasak semua uang kita," ujar Abu Nawas. "Iya, tenang, aku nggak akan mengatakan kepada siapa-siapa," balas istrinya. "Begini istriku, jadi dulu waktu aku merampok, aku memanjat atap rumah yang akan aku satroni. Terus aku melihat ke atas langit. Apabila bulan belum muncul, aku akan menunggunya," kata Abu Nawas. "Menunggu bulan? Untuk apa?" tanya istrinya pura-pura penasaran. "Justru disinilah rahasianya. Apabila bulan sudah muncul, aku akan terjun dari atap rumah, tapi dengan mengucapkan mantra 3 kali. Wik, wik, wik," kata Abu Nawas memberitahu. "Terjun dari atap rumah? Nggak bahaya tak?" tanya sang istri. "Ya enggak lah, aman. Dengan mantra itu, cahaya bulan akan membuatku melayang dan jatuh perlahan. Itulah kenapa aku menunggu bulan muncul. Dan dengan mantra itu juga, aku bisa masuk ke dalam rumah orang tanpa bisa dilihat siapapun. Dan aku bisa menggasak semua hartanya tanpa ketahuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Sementara si pencuri yang ada di atap rumah Abu Nawas menguping pembicaraan mereka berdua. "Wah, keren juga caranya. Ampuh mantranya. Bodoh kau Abu Nawas, malam ini hartamu akan aku kuras tanpa kau sadari," kata si perampok dalam hati. Ia pun langsung memakai cara Abu Nawas dan mengucapkan mantra rahasianya. Pas sekali, cahaya bulan sangat mendukung untuk aksiku. Bulan bersinar sangat terang, kata si pencuri. "Wik, wik, wik," ucap si pencuri dengan lantang. Kemudian ia langsung terjun dari atap rumah. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Abu Nawas sedikit tertawa geli. Si pencuri jatuh ke tanah dengan kondisi terluka parah.
tulang rusuknya patah, tulang kakinya juga patah, tangan dan kakinya pisah, kupingnya jadi dua, matanya ada di samping hidung. Si pencuri menggeliat dan berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di depan rumah Abu Nawas, para tetangga beramai-ramai mendatanginya. "Ada apa, Abu Nawas? Siapa orang ini?" tanya salah satu warga. "Ya inilah pencuri yang selama ini meresahkan kita," jawab Abu Nawas. Dan tak lama kemudian, prajurit istana yang menjaga keamanan datang dan meringkus si pencuri. Ya, walaupun seperti di sinetron India, polisi datangnya pasti belakangan. Dan suasana kampung pun kini menjadi aman kembali. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai seorang yang beriman, sudah seharusnya kita tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, baik itu kecil maupun besar. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk sekitarnya. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.